Wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin innaka antas sami'ul alim. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin wa fakihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. Nah, jamaah rahimakumullah. Sampai mana kemarin pelajaran kita? Hai. Halaman 79, Ustaz. Sampai di pembagian marotibul gunnah. Nah, baik. Mungkin nanti saya agak lama ya karena kayaknya kondisi badan kurang fit. eh Kemarin terakhir sampai di apa namanya gunnah ya. Jadi maratibul gunnah ini sudah kita bahas. Sekarang terkait fakta seputar al-gunnah. Nah, ini kita akan habiskan materinya. Fakta seputar al-gunnah, Al-Imam Abdul Wahhab Al-Qurtubi mengatakan, yang wafat 461 Hijriah, wan nunu laha gunnatun fi nafsiha sawa'un kanat min al-fami aw min al-anfi li'anna al-gunnata sawtun min al-khayshum yatba'u al-harfa wa in kana khurujuhu min al-fam. Masya Allah, ini sesuatu hal yang menurut saya sangat penting karena ketika membaca kitab Al-Mudih fit Tajwid punyanya Al-Imam Abdul Wahhab Al-Qurtubi, tidak sengaja saya menemukan ibarah ini. Jadi saat itu ketika membaca Al-Mudih, ibarah ini mengingatkan saya kepada hukum ikhfa hakiki. Yang mana ikhfa hakiki itu adalah salah satu hukum yang sebenarnya Al-Imam Ibnu Al-Jazari dalam An-Nashr itu mengatakan bahwa suara yang keluar dari hidung, dia lebih banyak di hidung gitu. Lebih dominan di hidung. Coba dalam prakteknya saya ingin bertanya, apa perbedaan hukum idgham bi gunnah dengan hukum ikhfa hakiki? Ada nggak kira-kira yang nyambung dengan pertanyaan saya? Apa kira-kira perbedaan tentang dengan hukum idgham bi gunnah, khususnya idgham nakis waw dan ya, dengan ikhfa hakiki? Kira-kira ada yang nyambung nggak? Ini akan nyambung dengan pernyataan Al-Imam Abdul Wahhab Al-Qurtubi. Tafadhol. Ada yang bisa jawab?
Mungkin tempat keluarnya suaranya ya Ustaz, suara Eh, gunahnya. ya, coba gimana maksudnya? Kalau idghamul gunah, mungkin 50% di hidung, 50% di mulut. Kalau ikhfa berbeda Ustaz. Nah, betul. Kalau ikhfa bagaimana? Kalau in, eh, kalau ikhfa dalam prakteknya kayak banyakannya dari mulut ya Ustaz. Nah, itu dia. Sebenarnya kalau kita mau baca keterangan Al-Imam Ibnu Al-Jazari, cuman saya nggak bawa kitab An-Nashr ya. Mungkin eh, nanti kalau saya buka kitab An-Nashr, itu saya akan buka bagaimana dalam hukum ikhfa itu. Coba kita lihat di sini, mungkin ketemu nggak ya? Sebenarnya Al-Imam Ibnu Al-Jazari bilang dia lebih dominan di hidung, di khayshum gitu. Hanya saja dalam masalah ini, dalam prakteknya yang kita baca, bacaan hukum ikhfa itu ada rasa-rasa keluar dari mana? Keluar dari mulut kan? Iya nggak? Ada nggak yang merasa bahwa hukum ikhfa keluarnya dari mulut? Sebentar, ini An-Nashr. Ini Thayyibatun Nashr ya. Wah, wah, sulit saya nyarinya di sini. Baik, nggak apa-apa. Kalau misalkan dibuka dalam kitab An-Nashr, fil Qira'atil Ashr, punyanya Al-Imam Ibnu Al-Jazari, beliau itu menyampaikan bahwa bacaan ikhfa hakiki itu lebih dominan dari khayshum gitu. Nah, namun dalam prakteknya kita ya, betul tadi syukran Bu Itayu, Ustazah. Jadi terkait hukum idgham bi gunna waw dan ya, itu kan 50% di mulut dan 50% di mana? Di hidung. Maka dia suaranya gimana? Misalkan bukan itu. Misalkan apa? Miwa. Miwa. Itu ada suara dari hidung. Miu, 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 miu. Jadi ada suara dari hidung dengan jelas. Ya, dan juga dari mulut. Kemudian selanjutnya dengan ya misalkan ya, mai. Nah, ada suara dari hidung dan mulut. Tidak hanya dari hidung saja, mai, atau tidak hanya dari mulut aja, mai. Nah, tidak demikian. Ya, baik. Selanjutnya, ketika kita membaca ikhfa pada hari ini, itu bacaan ikhfa itu adalah bacaan yang misalkan al-insan. Itu ada suara dari mulut. Nah, bagaimana ketika ada suara dari mulut padahal gunnah itu adalah suara yang keluar dari al al-khayshum. Nah, disinilah maka fakta seputar al-gunnah saya nukilkan dari Al-Imam Abdul Wahhab Al-Qurtubi, ya beliau mengatakan bahwa wan nunu laha gunnatun fi nafsiha. Nun itu laha, ya memiliki gunnah fi nafsiha. Dia punya gunnah tersendiri gitu. Maksudnya independensi si nun, dia memiliki gunnah, ya maksudnya independen gitu loh, sendiri. Sawaun kanat minal fam au minal anfi. Nah, bayangkan di sini. Sama aja bahwa
apakah gunnah itu ada keluar dari mulut atau bahkan dari hidung. Nah, jadi biasanya yang kita tahu bahwa gunnah itu adalah salah satu suara nun atau mim yang keluar dari khayshum, ya, minal anfi dari hidung, tetapi ketika dia keluar dari mulut, khususnya huruf apa? Huruf nun, maka yang dari mulut juga dianggap sebagai gunnah. Paham sampai sini? Nah, kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Abdul Wahhab Al-Qurtubi. Li'annal ghunnata sautun minal khayshumi yatba'ul harfa. Sesungguhnya gunnah itu adalah suara yang keluar dari khayshum, dari hidung, ya, dari pangkal hidung, yatba'ul harfa, yang mengikuti huruf. Wa in kana khurujuhu minal fam, meskipun keluarnya dari mulut. Nah, ini dia. Ya jamaah, Masya Allah. Tolong ingat-ingat ya. Nah, maka jangan heran suatu saat ketika membaca kitab An-Nashr bahwa yang namanya gunnah itu keluarnya dari hidung. Tetapi kenyataannya kalau kita baca hari ini ada suara keluar dari mulut. Sehingga tidak salah mungkin bagi orang yang membaca gunnah ikhfa hakiki itu bunyinya eng. Halo? Ada nggak pernah doktrin bahwa ikhfa hakiki itu bunyinya eng, N sama G? Ya nggak? Al-insan. Dari dulu kan kita diajarin begitu kan? Ya nggak? Sebenarnya Ya, itu Ustaz. tidak murni salah. Ya, doktrinan itu tidak murni salah. Kenapa? Karena memang itu ada dasarnya. Orang yang mengatakan bahwa suara ikhfa hakiki itu adalah dari khayshum. Sedangkan kalau kita baca khayshum, berarti ya tentu tidak ada urusannya dengan, tidak boleh ada keluar dari mulut. Tetapi hari ini kalau kita baca misalkan, ikhfa itu nggak boleh eng, nggak boleh n sama g, eng. Contoh gimana? Al-insan, insan. Tidak boleh al-insan. Betul nggak? Ya kan? Ada begitu kan? Hari ini gitu kan? Sebenarnya, Iya, Ustaz. ya, sebenarnya orang yang membaca tadi al-insan itu ternyata ada dasarnya tadi. Nah, terjawablah bagi orang yang membaca misalkan ikhfa itu prosentasinya misalkan tetap dominan dari hidung, lebih banyak di khayshum, tetapi mungkin kalau persentase keluar dari mulut itu misalkan 90% di hidung, sisanya berapa? 10% dari mulut. Nah, kalau bahasanya Dr. Aiman itu suwaitun, suara suara apa kecil sedikit keluar dari mulut. Kenapa? Ya karena makhrajnya tidak tertutup rapat. Alasan Dr. Aiman kan begitu. Berbeda dengan qaf dan kaf. Dia langsung tertutup makhrajnya sehingga tidak ada keluar yang dari mulut dan itu semuanya keluarnya dari hidung. Maka bunyinya ang, min qablu, angkum, begitu. Jelas? Nah, maka di sini bagi bacaan ikhfa selain qaf dan kaf ada suara dari mulut, seakan-akan itu menyelisihi keterangan Al-Imam Ibnu Al-Jazari bahwa ikhfa hakiki adalah suara yang keluar dari hidung. Cuman masalahnya saya tidak bisa menampakkan redaksi ya kitab An-Nashr yang memang saya rekomendasikan. Yang saya punya PDF-nya ternyata kurang bagus. Ya, itu kalau nggak salah nggak di laptop saya, tapi ada di komputer. Gitu. Nah, maka di sini pendapat Al-Imam Abdul Wahhab Al-Qurtubi, ternyata untuk huruf nun, coba, ikhfa hakiki itu berasal dari pertemuan apa? Nun sukun Sukun. kan? Jadi nun sukun udah pantes pas tuh, pas banget. Ya, jadi sawa'un kana minal fam au minal anfi tuh. Li'annal ghunnata sautun minal khayshum yatba'ul harfa wa in kana khurujuhu minal fam. Nah, begitu kata beliau. Ya, yang namanya hukum ikhfa atau yang namanya gunnah itu ya suara yang mengikuti suara yang keluar dari khayshum yang mengikuti huruf
Ingat ya, jadi gunnah yang mengikuti huruf. Inilah jawaban bahwa jangan mengatakan Masya Allah ya. Seakan-akan pendapat Abdul Wahab Al-Qurtubi dengan Imam Ibnu Al-Jazari ini berbeda gitu loh. Kalau Imam Ibnu Al-Jazari kan seakan-akan memasukkan nun dan mim huruf gunnah atau dia keluar dari khayshum. Padahal yang keluar dari khayshum itu apa? Suara nun dan mimnya, bukan makhraj nun dan mim. Jadi saya baru kemarin ketemu pemahaman ya bahwa ketika ada pendapat nun dan mim itu huruf gunnah, maka secara makhraj dia tetap kembali kepada makhraj aslinya, nun dari taraful lisan dan mim dari apa namanya syafatain, sedangkan yang keluar dari khayshum itu adalah bukan makhrajnya, bukan tempat asalnya, tapi apa? Suaranya. Dari mana kita tahu bahwa suara nun dan mim keluar dari khayshum? Ketika kita membaca nun misalkan sukun. An. Coba. Apa suara nun itu keluar dari mana? An. Dari mana suara nun keluar? Visum. Dari khayshum. Maka ingat, secara makhraj dia ada di ujung lidah, secara suara dia keluar dari khayshum. Kira-kira masalah ini paham nggak? Kita bagi. Jadi untuk yang keluar dari khayshum itu suara gunnah. Maka Masya Allah ini menguatkan pendapat bahwa setuju kita gunnah itu adalah suara. Suaranya suara apa? Ya suara nun dan mim. Ketika dia berharokat, ketika dia sukun, apakah sukun dibaca izhar, ikhfa, idgham, nah, gitu. Paham? Nah, gitu. Jadi kalau misalkan ada ikhfa hakiki yang mana ia keluar dari mulut, maka di sini keterangan Al-Imam Abdul Wahab Al-Qurtubi, wa in kana khurujuhu minal fam, meskipun ada suara yang keluar dari mulut misalkan, itu juga tetap dianggap sebagai apa? Gunnah, tapi dibatasi pada huruf apa? Nun. Gimana ya jamaah? Paham gak kira-kira? Hmm? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini saya ngisi nggak lama nih. Mungkin jam 9 kurang saya selesaikan. Hah? Afwan. Ada pertanyaan? Sampai sini? Hah? Kalau nggak ada saya lanjut. Lanjut? Lanjut Ustaz. Lanjut, Baik. Ustaz. Selanjutnya adalah sebagian ulama tajwid berpendapat ini masih fakta seputar gunnah. Ya, fakta seputar gunnah bahwa kadar gunnah, miqdarul gunnah harakatan. Miqdarul gunnah berapa? Harakatan. Jadi kadar gunnah, tempo gunnah, durasi gunnah itu 2 harokat. Qala Makki Nasr Al-Juraisi, ya, sebagaimana ulama mutaakhirin. Nah, ini Makki Nasr Al-Juraisi. Dan beberapa ulama-ulama lain, tidak sedikit yang menyebutkan bahwa kadar gunnah itu 2 harokat. Annal gunnata la tazidu wa la tanqusu an miqdari harakatain. Masya Allah. Kal maddit tabi'i. Ini jelas nih ibarahnya. Kata beliau apa? Annal gunnata la tazidu wa la tanqus. Kadar gunnah itu atau gunnah itu tidak lebih, tidak kurang. La tazidu wa la tanqus an miqdari harakatain. Dari kadar tempo, durasi 2 harokat. Bahkan beliau secara gamblang mengatakan, menyamakannya seperti apa? Menganalogikan seperti apa? Kalmaddit tabi'i, seperti panjang 2 harokat pada mat tabi'i. Nah, siapa yang mau apa melawan atau ibaratnya tidak setuju dengan Makki Nasr Julaisi? Seperti Dr. Aiman. Beliau apa namanya yang menjelaskan bahwa tidak mungkin gunnah itu di apa namanya atau mungkin yang lain seperti kita hari ini banyak yang
mengikuti pendapat tidak setuju dengan kadar gunnah diukur dengan mad. Betul nggak? Ya nggak? Tapi Iya, ada Ustaz. pendapat Makin Nasr al-Juraisi ya jamaah. Makin Nasr al-Juraisi ini ulama apa? Memang beliau ulama mutaakhirin, hidup di abad 13 atau 14 Hijriah. Itu kata Syekh Abdul Fattah Al-Marsafi dalam Hidayatul Qari ila Tajwidi Kalamil Bari. Ya. Ada beberapa ulama. Maka di sini saya sebutkan lagi selain Makin Nasr al-Juraisi. Wa qala Muhammad Ali Khalaf al-Husaini asy-syahiru bil Haddad. Ya, Muhammad Ali Khalaf al-Husaini asy-syahiru bil Haddad. Ini saya kurang populer dengan namanya karena saya nggak tahu. Tapi lihat termasuk ulama mutaakhirin juga. Wafat 1357 Hijriah. Ya, populer dengan nama Al-Haddad. Beliau berkata apa? Al-ghunnatu miqdaru harakatain. Gunnah itu durasinya, temponya, panjangnya kalau mau lebih jelas lagi, 2 harokat. Nah, begitu deh. Nah, kira-kira ada nggak masalah di sini ketika fakta yang ada para ulama menyebutkan kadar gunnah 2 harokat? Coba, masalahnya di mana? Ini tidak dibatasi. Semua gunnah yang kita baca, tentunya gunnah yang disempurnakan ya. Berarti gunnah musyaddad, gunnah mudgham, gunnah mukhfa. Kalau izhar dan mutaharrik ya nggak mungkin. Karena kan ini berbicara apa? Gunnah yang harus diapain? Disempurnakan. Masih ingat kemarin apa aja? Ya, gitu. Nah, berarti ketika ada nun bertasydid gimana bacanya? Inna itu pokoknya berapa harokat? 2 harokat. Kira-kira ada nggak masalah di sini? Atau mungkin sesuatu yang mengganjal? Coba, sampaikan aja sesuatu yang sudah familiar lah sebenarnya. Ada, Ustaz. Satuan Ada, harokatnya Ustadz. Nah, saya tunggu. Kalau semua sama, terus marotibul gunnah itu bagaimana, Ustaz? Nah, itu dia. Terima kasih. Yang lain mudah-mudahan bisa mengikuti ya. Itu jadi masalahnya di situ. Mungkin kita anggap itu masalah. Ustadz, kalau gunnahnya 2 harokat, ya, seperti matobi'i, kan matobi'i kan 2 harokat nggak panjang-panjang amat Ustadz. Contoh misalkan nuhiha, nggak mungkin kita baca nuhiha, itu kepanjangan. Betul nggak? Ya, gitu. Nggak mungkin kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu kepanjangan. Gitu. Karena 2 harokat itu sama aja kita membaca 2 harokat. 2 harokat berarti 2 harokat. Fathah, fathah, kasroh, kasroh, doma, doma, a, i, u. 2 harokat. 2 huruf yang berharokat. Paham? Misalkan kayak ba, misalkan baba, bibi. Ah, ini gua ketukannya harus pas. Nggak mungkin orang baca baba, bibi. Nggak mungkin. Gitu ya jamaah. Nah, jadi masalah ini tentu seakan-akan tidak pas dengan marotib gunnah yang tadi disebutkan. Nah, saya sempat tidak bisa menjawab, hampir saya jawab dengan jawaban bahwa semuanya disebutkan oleh para ulama, tinggal kita mengikutinya. Gitu. Bahkan ya tadi kalau misalkan ada yang bilang bahwa gunnah itu apa namanya? Dengan marotib, maka dengan marotib aja, tidak diukur 2 harokat. Tapi masalahnya di sini disebutkan oleh para ulama dengan kadar 2 harokat. Nah, alhamdulillah pada beberapa waktu itu ada kesempatan saya belajar kepada Syekh Ammar dari Yordan. Beliau muridnya Syekh Ibrahim Taufik Domrah. Nah, di situ ada pertanyaan dari teman-teman yang mengikuti daurah terkait kadar 2 harokat. Kalau nggak salah, nggak tahu itu pertanyaan atau apa. Yang penting saya dapat penjelasan terkait gunnah kadar 2 harokat. Maka di situ baru saya tercerahkan kadar 2 harokat pada gunnah, ya. Yang mana kalau misalkan kita anggap itu sama dengan matobi'i,
maka sebenarnya itu berbeda, tidak sama. Ya, tidak sama. Maka di sini perhatikan, ya, perhatikan. Saya akan bedakan terkait gunnah 2 harokat. Nah ini, ada nggak di layar? Ya. Jadi ternyata 2 harokat pada mat tabi'i dengan 2 harokat pada gunnah itu beda cara ngitungnya. Walaupun dia anggapnya sama, hitungan 2 harokatnya sama, tapi dalam 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 perincian hitungannya itu beda. Contoh misalkan qala. Mana yang 2 harokat ya jamaah? Hah? Kalau qala mana yang 2 harokat? Huruf qaf. Sekolah. Naam, qafnya kan? Qafnya ini yang dianggap 2 harokat kan? Karena ada alif kan? Nah, maka di sini perhatikan melafalkan 2 harokat qaf, di situ ada alif mad, maka sama aja kita mengucapkan fathah 2 kali. Ya. Berarti hitungannya qaf huruf asli dan harokat yang kedua ini berarti tambah 1. Jadi qoqola berarti qafnya nambah berapa? Tambah 1. Tambah 1. Karena harokat 2 harokat berarti hitungannya dengan harokat yang punya dia sendiri. Qaf itu. Ya, maka alif itu sama aja dia hitungannya 1 gitu loh. Bukan begitu. Pokoknya qala 2 harokat berarti sama aja kita membaca 2 fathah, 2 qaf. Berarti tambahannya jadi 1. Maka ini saya warnain merah berarti sama dengan atau tambahnya 1. Betul nggak? Nah, adapun gunnah misalkan inna. Maka cara merincikannya adalah sama dengan in dulu. Karena ini komposisinya adalah in, baru n itu gunnah, baru na gitu loh. Kan gunnahnya berapa harokat gunnahnya? 2. 2. Maka hitungan 2 harokat itu pada gunnahnya sendiri. Jadi in itu dia sukun dulu nunnya, kemudian plus gunnah 2. Baru plus na gitu loh. Paham nggak? Nah, dari sini kira-kira sudah beda belum rinciannya? Maksudnya dalam prakteknya itu 2 harokat pada gunnah dengan 2 harokat pada mat tabi'i, ini sudah beda belum? Secara Berbeda, Ustaz. durasinya. Beda Ustaz. Beda. Iya. Paham nggak maksud saya? Ketika dirincikan begini. Insyaallah. Jadi, cara ngitung 2 harokat pada gunnah bukan berarti inna, bukan. Tapi yang dihitung 2 harokat adalah gunnahnya doang. Gunnahnya doang saja. In 1, in plus 2 harokat sama kayak pola tadi koko baru na in na. Maka di situ tentu kalau kita kasih durasi inna gitu loh. Lebih panjang daripada pola kokola kola gitu loh. Nah, itu dia. Gitu. Di situ Imam Makin Nasr Al-Juraisi memang betul beliau menyamakan 2 harokat seperti mat tabi'i. Tapi ingat, maka ukuran harokat tetap pada porsi yang sama, hanya saja yang harus kita pahami, gunnahnya saja yang diukur 2 harokat. Berarti di situ rinciannya sudah saya kasih ini. Dan ini persis apa yang dijelaskan oleh Syekh Ammar waktu itu. Oh iya, baru paham saya. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, kan di sini saya tulis ulang. Nah, gitu ya jemaah. Jadi nyambung nih. Kalau ada yang pengen jadikan ini apa namanya referensi atau kaidah, maka insya Allah nyambung apa yang saya dapatkan dari Syekh Ammar namanya. Ya, gitu. Muridnya siapa tadi? Syekh Taufik Ibrahim Domroh. Ada yang kenal nggak Syekh Taufik Ibrahim Domroh? Beliau yang punya kitab terkait menjamak qiraat asyar. Itu banyak itu. Orang-orang Syam semua, orang Yordan. Orang beliau masih hidup. Ya, gitu.
Jadi jelas ya. Nah, itu aja. Kemudian selanjutnya, sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, lanjut insya Allah sedikit lagi ya. Keberadaan hukum gunnah kamilah. Nah, di sini sengaja saya kata-kata kamilah karena tentu gunnah yang disempurnakan. Nah, terkait menyikapi dua harokat pada gunnah, jadi ada masalah? Sudah tidak ada ya. Gitu. Jadi mau pakai pakai marotibul gunnah itu juga sudah memperjelas bahwa gunnah itu punya tingkatan. Mau pakai kadar gunnah dua harokat juga sebenarnya itu menjelaskan bagaimana praktek gunnah dua harokat. Nah, sekarang keberadaan gunnah ini ada 9 tempat yang mana dia kamilah. Ini beberapa ketika saya mengajar offline saya jelaskan ke murid-murid ya. Ini saya bikin kemasan berbeda pada mutabaah ini ya. Apa namanya? Nah, ini dia. Jadi gunnah yang harus disempurnakan tadi di situ ada 9. Nah, kurang lebih sama di sini. Nah, coba kita lihat apa aja sih hukum gunnah yang harus disempurnakan. Nah, tentu ini bertingkat ya. Pertama adalah ketika pada nun bertasydid. Man nasya. Inna. Nah, ini ada 2 kata, 1 kata. Man nasya ini kira-kira hukum nun bertasydid enggak? Itu sebenarnya idgham Biwudna. biwud. Biwudna. Tapi karena melihat tasydidnya di sini enggak ada kata-kata. Ya pokoknya nun bertasydid umum aja gitu. Pada 1 kata, 2 kata. Mim bertasydid amma atau kam min fi'ah. Ya ini sebenarnya juga tahu bahwa kam min fi'ah ini idgham mutamathilain shaghir. Ya. Kemudian idgham bi gunnah, dia hanya terjadi pada 2 kata, faman ya'mal. Nah, ini sudah berurut nih, sudah bertingkat. Iqlab, baik 1 kata, 2 kata, ambiuni man bakhila, ikhfa haqiqi wal unsa faman syahida, ikhfa syafawi, ya, wa hum bil akhirah. Ya, ada enggak hukum ikhfa syafawi pada 1 kata? Hah? Ada enggak? Tidak ada karena mim dengan huruf yang lain itu biasanya berbeda. Kemudian ada namanya idgham mithlain shaghir bi gunnah. Idgham mithlain shaghir bi gunnah itu ada 2 ya. Mau nun dengan nun atau mim dengan mim. Biasanya kita idgham mithlain shaghir hanya idgham mimi doang kan? Nun juga harusnya dapat. Nun juga berhak untuk kita sebut idgham mithlain shaghir. Gitu. Hanya saja nun kita lebih familiar dengan apa? Dengan apa tuh? Nah, kita familiar dengan idgham bi gunnah kan? Nah, selanjutnya adalah ada namanya idgham mutajanisain shaghir. Ya bunayyarkam ma'ana. Ya, mutajanisain shaghir bi gunnah. Saya mau tanya kira-kira ada nggak idgham mutajanisain shaghir bila gunnah, ada nggak? Kalau ada bi gunnah berarti ada bila gunnah. Kasih saya contoh yang bila gunnah. Ada nggak? Hah? Banyak, banyak. Idgham mutajanisain shaghir bila gunnah. Oh. Yang Amanat ta'ifah. Abadtum. Nah, itu yang bila gunnah. Ya, gitu. Tak ketemu dal ketemu ta, ya. Ta ketemu zal, yalhas dzalik. Nah, itu banyak. Kemudian idgham lam samsiyah huruf nun. Ya, contoh misalkan apa? Wan najmi. An-nur. Nah, ini alif lam syamsiyah. Jadi 9 tempat inilah di mana gunnah yang harus kita jaga kesempurnaannya. Kalau dikumpulin semua udah ada di sini di 9 tempat ini. Pertanyaan saya, ada nggak selain 9 tempat ini yang belum tersebutkan gunnah yang harus kita sempurnakan?
Kira-kira apa yang belum kesebut? Kasih contoh. Kasih nama hukumnya juga. Ada nggak? Idgham mutamasilin kabir mungkin Ustaz. Apa tuh? La ta'manunah. La ta'manna. La ta'manna. Itu apa maksudnya? Mutamatsilain kabir. La ta'manna. Itu wallahu alam tidak disebutkan para ulama terkait itu. Hanya biasanya apakah itu masuk ke apa namanya nun musyaddadah ya, atau itu mungkin itu tersendiri tidak bahas di sini karena itu ada versi kan Thoriq Syatibiyah, ada raum dan ismam. Nah, ismam itu dengan idgham. Nah, sepertinya itu versi itu tidak ada, tidak kita masukkan karena seakan-akan itu tidak benar-benar murni gunnah yang mana aman dari versi yang lain. Adapun ini kan tidak punya versi kan. Semuanya akan tetap kita baca gunnah khalisah. Betul nggak? Murni bacaan gunnah. Tapi bagus ya. Bagus ininya pertanyaannya. Ya, saya juga nggak kepikiran di situ. Gitu. Coba ada lagi yang lain? Hah? Dari nun sukun, dari mim sukun, lam sukun. Hah? Ustadz, izin Ustadz. Nah, Terkait kamilah ini tuh maksudnya gimana Ustadz? yang Yang lawannya nafis bukan Ustadz? bukan. Oh bukan. Nah, di sini itu hanya bahasa yang harus kita sempurnakan. Makanya saya kata-kata kamilah. Jadi umum, kamilah itu umum maksudnya. Bukan marotib ya. Ya, ini terlalu terdoktrin sekali dengan kata-kata kamilah anqos ini. Ya. Kamilah ini ya saya anggap guna yang sempurna gitu aja. Nah, kalau nggak dihapus, dicaret, ganti keberadaan hukum guna yang harus disempurnakan. Nah, gitu aja. Ya, gitu. Jadi bukan marotib. Karena marotib kita sudah ada sendiri kan bahasannya kan. Nah, gitu. Baik. Baik, terakhir insya Allah ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Dalam praktek gunnah, posisi dua bibir dalam keadaan seperti pengucapan huruf sukun. Nah, ini sebenarnya saya masih harus saya kaji lagi ya, karena ini apa namanya? Bukan di sini, nggak ada di sini insya Allah. Dalam praktek gunnah, posisi dua bibir dalam keadaan seperti pengucapan huruf sukun. Gimana tuh pengucapan huruf sukun? Ya, dalam praktek gunnah yang tipis di situ posisi mulut dan kondisi senyum meringis dalam gunnah. Ini biasanya kalau gunnah tipis ya. Contoh misalkan kayak kita baca jangan itu. Al insan misalkan al insan. Maka posisi mulut bibir kita ya kita tipiskan gitu. Nah, maka di sini saya setuju metode senyum itu buat menipiskan bacaan gunnah gitu. Tidak kita baca misalkan wal unsa misalkan ya masih monyong misalkan pada dua bibir, maka dua bibir tidak boleh tetap dimonyongkan jika gunnah didahului oleh huruf yang berharokat dhammah. Ya, ketika ada huruf yang sebelum gunnah itu dhammah, contoh wal unsa, maka jangan dibaca wal unsa atau misalkan yunfikun masih monyong aja mulutnya. Maka di sini ada bahasa apa? Irja. Ada bahasa apa? Irja'u syafatin. Yunfiqun. Wal unsa. Kuntum. In kun. Jadi ditarik. Seperti itu. Nah, kecuali jika setelah nun sukun atau tanwin bertemu dengan waw, hukum idgham bi gunnah. Di sini saya ingin lerai tanwin ketika bertemu dengan waw dan ya itu beda kondisi. Ya, ini ada dalam buku terbaru saya insya Allah. Saya bahas kupas tuntas terkait irja'us syafatain. Ya. Jadi apa tadi?
yang perlu diperhatikan di sini, ketika kita mengucapkan gunnah, maka posisi dua bibir, ketika hurufnya itu atau gunnahnya tipis, maka kita apain? Jangan, boleh dengan tersenyum. Ya, ketika sebelumnya dhammah, misalkan dhammah, maka jangan terus monyong. Ya, contoh apa tadi? Wal unsa. Unsa, jangan wal unsa. Unsa begitu, jangan. Wal unsa gitu. Terus boleh monyong aja ketika kita membaca pada idgham bi gunnah waw. Contohnya apa? Fa innama hiya zajratun wahidah. Apa? Zajratun wahidah. Nah, itu boleh monyong aja. Ya. Nah, kalau saya rincikan maka hukum idgham bi gunnah waw dan ya ini beda kondisi. Kalau misalkan tanwin dhammah bertemu dengan waw, maka di situ tidak perlu irja'us syafatain. Contohnya apa? Tadi zajratun wahidah. Kalau misalkan tanwin dhammah bertemu dengan ya, maka harus diirja. Contoh bui itu ditarik, diirja. Seperti itu. Ya, tidak boleh apa monyong terus. Bui nggak mungkin. Jadi harus diirja. Jadi pertemuan tanwin dhammah bertemu dengan waw dan ya, ternyata dia berbeda. Gitu. Oh ya, tafadhol. Baik. Jadi ketika dia tanwin dhammah bertemu dengan waw dan ya, itu beda bibirnya. Nah, ketika kasroh juga sama. Misalkan apa? Kasroh. Qulubu yauma idzin wajifah. Yauma idzin wa. Idzin wa. Nah, itu beda lagi. Ya, gitu. Ya, paling kontras paling tadi ketika tanwin dhammah. Makanya kalau dhammah itu baru ada bahasan irja'us syafatain. Jadi irja'us syafatain itu kapan kaidahnya? Ketika huruf sukun sebelumnya dhammah. Gitu. Nah, hendaknya seorang qari dalam membaca gunnah tidak boleh berlebihan seperti memanjangkan, melar, mendayu-dayu atau mengayunkan harokat. Ya, maka jadi isba, jadi melar huruf sebelumnya sehingga akan melahirkan huruf mad tawallud. Seperti apa? Amma, jangan dibaca amma. Inna dibaca inna. Summa dibaca summa. Begitu ya. Nah, selanjutnya Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Abu Bakar Al-Mar'ashi mengatakan wal yahdharil qari'u 'anil mubalaghati fi tatwilil gunnah. Masya Allah. Seorang qari harus berhati-hati dari berlebihan dalam durasi gunnah. Ya, durasi gunnah pun nggak boleh berlebihan. Mentang-mentang misalkan dia harus gunnah akmal, juga jangan terlalu berlebihan. Ya, semuanya tentu untuk mencapai kesempurnaan atau itqan itu tentu harus dengan talaqi ya jemaah. Ya, dengan apa? Talaqi. Jadi jangan terlalu apa tuh namanya matematis banget terkait tajwid itu. Semuanya harus diinikan dengan talaqi wal musyafahah. Baik. Suara saya putus-putus kah? Aman. Aman, Ustaz. Aman. Baik. Terkait bacaan gunnah nggak boleh melar hurufnya, apakah itu disinggung oleh para ulama Ustadz? Nah di sini nih sama Syekh Utsman bin Sulaiman Murad mengatakan apa? Wasami harfa gunnatin musyaddada wahdhar lima qablahuma an tamduda. Ya, wahdhar hati-hati kamu lima pada bagi huruf qablahuma sebelum nun dan mim antam duda kamu panjangkan. Ini bahasa isba gitu loh. Contoh kayak amma yatasaalu. Harusnya apa? Amma yatasaalu. Innalladzina. Jangan innalladzina. Innalladzina. Gitu. Dan yang terakhir adalah
kita harus membaca gunnah menyesuaikan huruf setelahnya. Jika setelahnya huruf isti'la, maka gunnah dibaca tafkhim, dan jika setelahnya huruf istifal, maka gunnah dibaca tarqiq. Wa fakhimil gunnata intalaha huruf isti'la'i la siwaha. Itu dalilnya. Saya kira sampai sini ya jamaah. Mohon maaf. Seperti saya harus istirahat dulu. Barakallahu fikum. Kira-kira ada pertanyaan sampai sini? Ustadz, Nah, izin Ustadz, berkaitan dengan unzur itu apa perlu ditarik Ustadz? Karena kan huruf setelahnya huruf tebal Ustadz. perlu ditarik. Kalau Anda perlu ditarik. Unzur. Unzur. Gitu, tetap diirja. Ya, Nah, tetap. Ustadz. Nah, Karena terkadang kalau kita praktekkan sedang memberikan arahan gitu Ustadz, terkadang malah menjadi tipis gitu Ustadz. nah, Bu, nggak salah. Jangan begitu, tetap tebal. Ingat ya, Anda harus sampaikan ke antum ya, inilah yang memang baru, ya mudah-mudahan ini sesuatu yang tidak keluar dari yang memang belum disinggung sebenarnya. Jadi ini Anda singgung, Anda rincikan bahkan karena buku yang mutabaah yang Anda susun ini itu benar-benar juz 30 tuh Anda kulik dari An-Naba sampai An-Nas Anda cari-cari. Jadi ketika dicari ada contoh baru Anda bikin kaidah. Ada contoh, ketemu contoh, bikin kaidah. Kira-kira harus Anda kasih tahu nggak kira-kira ini di layar? Soalnya ini nanti Anda akan daurahkan khususnya internal murid-murid. Tapi kalau dari luar itu khusus buat internal sebenarnya. Tapi kalau dari luar nanti mungkin kita buka juga ya. Jadi irja'u syafatain ya. Tadi gimana kaidahnya? Terjadi pada huruf sukun yang sebelumnya dhammah. Maka mau dia huruf sukunnya itu tipis atau huruf sukunnya tebal. Begitu juga dengan gunnah gitu. Contohnya huruf sukunnya tipis, banyak ini, banyak banget. Misalkan apa? Tu betum, nah ini banyak. Apalagi apa ya? Misalkan lahul mulku, nah misalkan lahul mulku, mau huruf lam, mau huruf apa aja banyak. Nah sekarang huruf tebal juga sama. Contoh misalkan huruf kha, mukhtalifun, alladzi hum fihi jangan monyong aja mukhtalifun. Nah, harus irja sedikit atau pokoknya irja lah bahasanya. Nah, supaya tidak huruf sukun itu tidak terpengaruh oleh dhammahnya mim misalkan mukhtalifun. Tapi apa? Mukhtalifun. Nah, karena begitu Anda ngajinya begitu, pasti disuruh tarik. Nah, maka di sini ketika Anda bikin kaidah irja'u syafatain itu insya Allah bisa dipertanggungjawabkan baik. Ya, sebenarnya tak nakal wat talaqi. Baik. Jadi di sini sudah saya rincikan terkait itu. Nah, lihat masalah gunnah ada ya. Ini ya. Jadi irja'u syafatain Anda bikin beberapa kondisi. Irja' syafatain sukun harokat dhammah. Kemudian ketika huruf bertasydid yad'u, kemudian semuanya bahkan idgham, ikhfa, semuanya Anda kasih irja'u syafatain. Uniknya ada beberapa yang tidak irja'u syafatain misalkan. Ya, ketika apa? Ketika wawulin, ketika wawumad, ketika harokat dhammah berurutan. Itu semuanya. Nanti ada insyaallah. Gitu. Khair ya. Nah, Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Besok. Gitu ya. Saya kira cukup sampai di sini ya jamaah. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Karena besok saya harus ngisi kajian subuh dulu. Jadi harus istirahat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.